Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah SD, MI, MTS, SMP, SMA, MA, SMK, MAK, bahwa untuk akreditasi tahun 2024 ini kita menggunakan instrumen baru. Ada 4 komponen yang akan dinilai dalam kegiatan akreditasi sekolah madrasah yang dapat kita lihat berikut ini. Yang komponen pertama yaitu guru dalam mengelola pembelajaran. Dalam mengelola pembelajaran dituntut guru untuk saling menghargai antara guru dengan murid, tidak ada memberikan label-label negatif kepada anak dan lain sebagainya. Dan tidak itu dilakukan. Kemudian dalam mengelola pembelajaran, guru juga dituntut memberikan perhatian kepada siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juga terhadap siswa-siswa yang mungkin mempunyai kebutuhan khusus, mesti diberikan perhatian. Kemudian dalam mengelola pembelajaran, guru juga dituntut memfasilitasi keterampilan sosial emosional pada siswa. Artinya siswa mampu mengenali emosinya, kemudian mengendalikan atau memanage emosinya, melakukan hubungan yang baik, relationship yang baik, baik dengan sesama teman, sama guru, dan yang lainnya. Ini adalah di antara bentuk keterampilan sosial emosional yang juga akan dinilai nantinya. Kemudian guru juga ada tidak melakukan umpan balik terhadap kegiatan-kegiatan siswa, memberikan penguatan, misalnya pada tugas-tugas siswa diberikan keterangan-keterangan, kamu berminat, berbakat dalam bidang ini supaya ditingkatkan, dan sebagainya. Kemudian guru membuat kesepakatan kelas dengan meminta pendapat dari siswa-siswanya. Tidak agresif dalam mengelola pembelajaran. Agresif dari segi verbal, tidak agresif dari segi perbuatan, dan ini akan dilihat. Kemudian ada perilaku positif. Semuanya dipandang sebagai hal positif yang bisa dikembangkan. Kemudian dalam mengelola pembelajaran, guru juga dituntut dan akan dinilai, akan dilihat nanti apakah tujuan pembelajaran yang dibuat guru itu sudah sesuai dengan kurikulum, sudah sesuai dengan CP, misalkan ya. Kalau dalam K13 mungkin ada sekolah madrasah yang melakukan K13, apakah tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan KD, seperti itu. Ini akan dilihat di RPP atau modul yang dibuat oleh guru. Kemudian dalam mengelola pembelajaran, guru juga apakah melakukan asesmen yang variatif, penilaian yang variatif pada mungkin bentuk lisan, tulisan, praktek, portofolio, misalnya pengamatan, observasi, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari asesmen itu ada tidak dimanfaatkan guru untuk merancang pembelajaran, misalnya kan? Atau asesmen itu ada tidak dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran berikutnya. Ini juga akan dilihat. Kemudian dalam merencanakan, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan model pembelajaran, dan asesmen, guru juga harus melibatkan siswa dalam rancangan-rancangan tersebut. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran berikutnya, guru juga dilihat apakah ada menguatkan keimanan dan ketakwaan anak itu, ada tidak akhlak, ada tidak menguatkan perihal sejarah, peradaban, kecintaan kepada ilmu, bernalar, ini juga akan dilihat. Kemudian juga akan dilihat
tentang yang dilakukan guru dalam mengelola proses pembelajaran adalah refleksi keterhubungan pembelajaran dengan dunia nyata. Jadi pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Ini juga akan dilihat, dinilai dalam komponen yang pertama, yaitu guru dalam mengelola pembelajaran. Kemudian komponen kedua yang juga akan dinilai adalah terkait dengan kepala sekolah atau madrasah dalam mengelola satuan pendidikan. Apa saja yang akan dilihat dari kinerja kepala sekolah ini, akan dinilai dari kinerja kepala sekolah ini. Yang pertama, ada tidak kepala sekolah itu mendorong guru atau tenaga pendidikan lainnya melakukan refleksi terhadap kinerjanya selama ini. Ini yang masih lemah, perlu ditingkatkan, misalnya kan. Ini yang sudah baik dan perlu dipertahankan atau ditingkatkan, gitu. Ada enggak perilaku kepala sekolah dalam hal ini, yaitu mendorong untuk melakukan refleksi. Kemudian berikutnya, ada enggak kepala sekolah melakukan evaluasi kinerja, menilai kinerja guru dan tenaga pendidikan lain di lingkungan satuan pendidikan mereka. Pengembangan profesi guru ada enggak dilakukan, difasilitasi oleh kepala sekolah dalam bentuk diklat, workshop, dan lain sebagainya, ya. Ada enggak itu dilakukan? Kemudian yang terkait dengan kepala sekolah juga merumuskan visi misi sekolah itu. Ada enggak dilakukan secara kolaborasi melibatkan berbagai pihak, misalnya orang tua, masyarakat, atau komite. Ada enggak itu dilibatkan? Kemudian ada enggak kepala sekolah itu melakukan kerjasama, MOU, melakukan kemitraan dengan berbagai pihak untuk kemajuan satuan pendidikan. Selanjutnya yang akan dinilai adalah evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap satuan pendidikan itu ada enggak berbasis data. Berbasis data, dan itu dalam hal ini adalah berdasarkan rapor pendidikan, misalnya kan. Ada enggak dievaluasi rapor pendidikan ini, di mana saja di komponen-komponen tersebut, apakah literasi, numerasi, apakah terkait dengan pembelajaran dilakukan guru, terkait dengan kepala sekolah, dan lainnya. Ada enggak dievaluasi berdasarkan data-data tersebut dari rapor pendidikan. Kemudian hal lemah hasil evaluasi tersebut ada enggak dimasukkan poin-poin tersebut dalam RKT, rencana kerja tahunan. Ini juga akan dilihat. Ada enggak penganggaran terkait dengan menutupi hal-hal yang lemah tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan sarana-prasarana, bagaimana pengadaan sarana-prasarana, pemeliharaannya, pemanfaatannya, ini juga akan dilihat nanti pada komponen kepala sekolah mengelola satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir dalam komponen 2 ini adalah KSP, kurikulum satuan pendidikan. Kalau dulu KSOP atau kurikulum operasional madrasah, sekarang namanya KSP. Dalam KSP tersebut, diantaranya ya, di Asia analisisnya itu ada enggak berbasis data. Datanya tentu juga dari rapor pendidikan misalnya. Karena ada data-data dari rapor pendidikan tentu tidak berbasis data. Inilah Bapak Ibu komponen kedua. Kemudian komponen yang ketiga adalah iklim lingkungan belajar. Ini juga akan dilihat, dinilai nantinya bagaimana iklim lingkungan belajar di satuan pendidikan tersebut. Adakah menghargai keberagaman, ya, suku, ras, bahasa, agama, ada enggak di sekolah atau di madrasah tersebut menghargai keberagaman tersebut. Kemudian ada enggak kesetaraan gender, tidak dibedakan laki-laki dan perempuan dalam mengakses ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Lingkungan belajarnya inklusif enggak?
bersedia enggak menerima berbagai perbedaan, ya. Seperti yang tadi itu, inklusif enggak, bersedia menerima perbedaan suku, ras, agama, mungkin juga berkebutuhan khusus, ada enggak seperti itu. Kemudian iklim lingkungan belajar berikutnya tentang bullying, anti-bullying gitu. Bagaimana programnya, bagaimana melibatkan orang tua, melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan pencegahan atau pencegahan perundungan ini, kemudian bagaimana pelaksanaannya, uh, apa urut-urutan atau alur pelaksanaan pencegahan bullying tersebut. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kondisi bangunan yang baik. Ini juga akan dilihat tentang iklim belajar. Baik itu tidak akan mencederai siswa, tidak akan mencederai warga sekolah, madrasah. Baik, nah. Ada enggak SOP keselamatan? Pertolongan pertama pada kecelakaan, 3K. Mitigasi bencana, seandainya terjadi bencana, bagaimana langkah-langkah menyelamatkan diri, kebugaran siswa, guru, tendik, ada enggak di situ. UKS, usaha kesehatan sekolah, kemudian makanan sehat, makanan dan minuman sehat, ya. Tidak pemanis buatan, misalnya, tidak apalagi pengawet dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan belajar, iklim lingkungan belajar berikutnya adalah kesehatan mental warga satuan pendidikan tersebut. Kemudian edukasi kesehatan reproduksi, ya, reproduksi. Kemudian yang berikutnya adalah pencegahan adiksi atau semacam kecanduan, ya, pencegahan kecanduan, apakah narkoba dan lain sebagainya, ya, mungkin ini. Kemudian yang terakhir di komponen instrumen akreditasi 2024 ini adalah yang akan dinilai hasil pembelajaran lulusan. Ini komponen keempatnya diambil dari nilai asesmen nasional masing-masing satuan pendidikan tersebut. Nah, inilah 4 komponen yang akan dinilai. Untuk lebih detailnya tentu Bapak dan Ibu melihat kepada instrumen yang asli, tapi ini sebagai gambaran singkat saja untuk memberikan pemahaman awal. Demikianlah, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.